Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia selalu menyambung silaturahim. Malam ini kita bersilaturahim dengan ketua dewan, anggota dewan DPR RI, bersilaturahim dengan Mas Dokter Wahyu beserta komunitas DRW Skincare, bersilaturahim dengan orang baik-baik. Dan ini memotivasi anak-anak kita. Tengok itu, umurnya masih belasan tahun, dia sudah jadi imam, dia sudah lebih Bilal, pede dia maju ke depan. Saya seumur-umur mereka kelas 2 sanawiyah belum lagi bisa jadi imam, pulang ceramah setelah dari Maroko baru jadi imam. Jadi mereka punya kesempatan yang luar biasa, memberikan semangat buat kami adik-adik. Para ustadz yang mengajar juga semakin bersemangat. Videonya malam ini direkam, di-share, maka yang berwakaf selama ini sehingga rumah-rumah guru bisa berdiri. Mas Dokter Wahyu heran, itu rumahnya bagus, kenapa budgetnya bisa rendah? Nah, ini Masya Allah tabarakallah. Ini semuanya kiriman, seperak 2 perak, seringgit 2 ringgit yang dikirim saudara kita yang sedang bekerja di Hong Kong, yang sedang mencari nafkah di Kuala Lumpur, di Jeddah, dikirimnya ke Nurul Azhar. Akhirnya jadilah pendopo, jadilah rumah guru, jadilah asrama, tanahnya tanah wakaf, ownernya tidak ada. Ini bukan punya Ustadz Somad, ini bukan punya Ustadz Tatang, ini bukan punya Ustadz Al-Nabdinar, ini punya hamba-hamba Allah yang tulus ikhlas. Kebetulan kami masih sehat, umur panjang, kami ikut mengurus. Semua pengurus yayasan, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, tidak ada gajinya seperak haram. Jadi nanti kalau kata sambutan agak lesu, maklumlah karena tak ada gajinya. Lalu dapat apa? Mengurus ini dapat apa? Yang kami harapkan dapat amal jariah. Kalau kami mati, saya mati, Ustadz Tatang mati, Ustadz Al-Nob mati, adik-adik anak-anak tadi jadi imam, jadi ustadz, jadi orang besar, penghafal Quran, punya murid, meneteslah pahalanya ke kubur kami insya Allah. Cuman itu yang diharapkan. Apalagi yang diharapkan di dunia ini? Semuanya hilang, tak bermakna. Tapi kalau mereka dijadi orang, 3 tahun mereka di sini hafal Quran, tahun keempat baca kitab, tahun kelimanya mereka mempraktekkan, tahun keenam punya life skill, kemampuan, lalu kemudian kuliah 4 tahun, setelah itu dia pulang ke kampungnya jadi ustadz, jadi imam, punya pesantren, buka rumah Quran, sebagian mengajar di sini. Mati kami menghadap Allah, mengalirlah pahalanya. Kalau Pak Ahmad udah jelas, dia bangun Masjid Islamic Center besar megah di Pasir Pangarayan Rokan Hulu, dia bangun sekolah tahfiz Quran, daftar antrinya 300 orang. Orang melapor ke saya, Ustadz tolong rekomkan anak saya ini masuk, mau mendaftar ke sana 300 orang menunggu Pak Ustadz. Saya bilang saya tak bisa merekom. Kalau memang dia cerdas masuk, kalau dia tak cerdas apa boleh buat. Ini semua adalah amal. Maka kita yang tak punya kekuasaan, tak punya harta, tak punya apa-apa, inilah satu-satunya harapan. Ini syiar, ini dakwah. Adik-adik yang datang malam ini, mahasiswa, pegawai, usahawan, bisnismen, berpikirlah ke depan. Saya sudah bicarakan juga ke Mas Dokter Wahyu tadi, jalan-jalanlah besok di Pekanbaru, tengok mana nampak tanah kosong. Kalau kira-kira gitu buat pusat bisnis, di sampingnya ada sekolah tahfiz Qur'annya, kami mensupport secara moral. Ustadz-ustadz banyak ditabung wakaf, bisa dikirimkan. Untuk share ide insya Allah bisa ada. Tinggalkanlah sesuatu yang mengalir. Saya tahu DRW Skincare punya banyak kontribusi. Tidak hanya di Riau saja mereka mampu bagi 2.500, apalagi di Pulau Jawa, di tempat-tempat lain. Maka ada kesempatan, umur masih muda, badan masih sehat, rezeki masih dititipkan Allah, buatlah sesuatu yang mengalir. Kalau kita mati menghadap Allah, dia tidak akan putus. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Waladun salihun. Nah, itulah tadi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bisa kita mengajarkan Al-Fatihah, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah, tahsin, tahfiz, tadabbur. Bisa tahsin, tak bisa tahsin, tahfiz, tak bisa tahfiz, tadabbur, makna-makna ayat, bacaan-bacaan sholat. Yang terakhir, shadaqatun jariyah. Tiga-tiga ini
anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Dapat tiga-tiganya, alhamdulillah. Tak dapat tiga-tiganya, pilih salah satu. Saya tak sempat ngapal Quran, saya tidak sempat mendidik anak, masih ada kesempatan sedekah jariyah. Sedekah jariyah saya tak bisa karena saya tidak kaya. Didik anak baik-baik. Mendidik anak saya tak sanggup, sedekah jariyah tak sanggup. Ajarkan walaupun satu ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah tak sanggup, harta tak punya, mendidik anak pun tak bisa. Terjunnya ke Sungai Siak. Apalagi yang bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam 17 Ramadan. Kenapa peringatan nuzul Quran di Indonesia 17 Ramadan? Kenapa peringatan nuzul Quran di Mesir 27 Ramadan? Malam 27 Ramadan di Mesir, Piala Presiden, diadakan lomba tahfiz Quran. Hadiahnya 60.000 pon dulu waktu zaman kami belajar di Al-Azhar. Musabaqah internasional penghafal Quran, pengumumannya pada malam 27 Ramadan. Namanya Jaizah Lailatul Qadar, Piala Nobel Lailatul Qadar, diserahkan oleh presiden. Tapi kenapa di Indonesia 17 Ramadan? Jawabannya ada dalam tafsir Abul Fida Ismail Ibni Katsir, dalam muqaddimah tafsir Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di situ disebutkan pendapat-pendapat ulama. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam pertama, ada yang mengatakan malam yang ketiga, ada yang mengatakan malam yang kelima, ada yang mengatakan malam yang ketujuh, ada yang mengatakan malam yang kesembilan. Salah satu pendapat mengatakan malam yang ke-17, dan itu salah satu pendapat mazhab Syafi'i. Kita tahu Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, Filipina, Moro, itu mereka memakai pendapat mazhab Syafi'i. Itulah maka jangan heran kalau di Indonesia dan Malaysia peringatan nuzul Qur'annya malam 17. Kenapa mereka pakai malam 27? Berdasarkan hadis Nabi, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Salah satu pendapatnya adalah malam 27. Apakah dia malam 17? Apakah dia malam 27? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada 13 malam lagi. 17 sudah habis, ada 13 malam lagi. Jangan sampai kita sia-siakan malam 17, waktu sudah berakhir. 13 malam. Kata orang tua-tua, kalau sudah malam 15 sampai ke puncak bukit, itu 16, 17, 18 menurun ke bawah, dan kepala kita pun sudah mulai bercabang-cabang. Gordennya merek apa, toplesnya bulan apa peta, kuehnya kue salju apa kue coklat. Untuk menutup, memotong otak yang mulai bercabang-cabang ini, maka ditutup dia dengan saya iktikaf di mana, malam ini di masjid mana, nanti ustadznya siapa, bagaimana dengan bacaan Quran sudah khatam berapa kali, bagaimana dengan infak zakat sodakohnya, bagaimana dengan zakat fitrahnya, bagaimana dengan menyantuni anak yatimnya. Jauh-jauh dokter Wahyu datang dari Yogyakarta sampai ke Pekanbaru. Mudah-mudahan setiap langkah gerak beliau memberikan keberkahan untuk usia, rezeki dan keluarganya, insya Allah. Malam ini kita bersama sholat tarawih, habis sholat tarawih witir, acara khatam kaji menjelang berbuka, penutupnya adalah tausiah, dan ditutup dengan doa malam ini. Doa yang paling bagus, paling afdal adalah doa yang diisi dengan tawassul, bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. 3 orang terjebak, termasuk dalam gua, hujan, mereka masuk dalam gua, pintu gua tertutup batu besar. Yang satu bertawassul, ya Allah, aku bertawassul kepadamu, aku pulang ke rumah, aku bawa susu kambing, ayahku, emakku tertidur, anakku menangis, biniku menangis kelaparan. Ku pegang susu kambing itu menunggu mereka bangun. Setelah mereka bangun, aku berikan. Kalau memang baktiku kedua orang tuaku ini mengabulkan doaku, bukakanlah pintu ini. Pintu gua terbuka, tapi mereka belum bisa lewat. Itu menunjukkan bahwa doa terkabul dengan tawassul, berbakti kepada orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, berbaktilah, belikan kain, belikan baju, belikan kue, belikan makanan kesukaannya. Berdoa dia, terbuka pintu-pintu langit. Yang kedua, ya Allah, aku punya ternak, aku punya pembantu, pembantuku itu pergi tak tahu entah kemana. Lalu kemudian ternak aku belikan gajinya, gaji belum dia ambil,
gajinya aku belikan ke ternak, ternak melimpah ruah. Lalu tak lama dia datang, aku panggil pembantuku itu, dulu sebelum kau pergi gajimu belum kau ambil? Belum tuan, gajimu ku belikan ke kambing, ini kambing yang banyak ini punya engkau, ambillah. Diambilnya semua. Aku bertawassul kepada engkau ya Allah, kalau memang dengan sedekahku ini doa terkabul, kabulkanlah doaku. Ada yang bertawassul kepada Allah dengan baktinya pada orang tua, ada yang bertawassul kepada Allah dengan sedekahnya. Yang ketiga, aku tidak bersedekah karena aku bukan orang kaya, aku tak sempat berbakti kepada orang tuaku. Suatu ketika aku berkasih sayang dengan saudari sepupuku, mohon maaf kami hampir berzina, tapi tak jadi kami lakukan karena takut kepada engkau ya Allah. Kalau memang dengan takut ini bisa bertawassul, maka bukakanlah pintu ini. Dan Allah mengabulkan doanya karena bertawassul berkat takut kepada Allah. Ini adilnya Allah. Ada yang punya harta bertawassul, ya Allah berkat sedekah 1000 paket malam ini, bertawassullah kepada Allah dengan pahala sedekah. Ada yang berbakti kepada orang tua, dia bahagiakan orangnya, orang tuanya dia bahagiakan. Berdoalah kepada Allah. Sebelum berdoa katakan, ya Allah berkat baktiku kepada kedua orang tuaku. Tapi ada yang tak sempat berbakti, yang tak sempat bersedekah. Ada satu, takut kepada Allah, tidak jadi berzina, tak jadi buat dosa, tak jadi buat maksiat karena takut kepada Allah. Itu pun bisa dipakai untuk bertawassul kepada Allah. Malam ini semuanya kita pakai bertawassul kepada Allah. Barokat kami takut minum air yang halal, kami takut makanan yang halal, kami takut melakukan perbuatan yang halal di siang Ramadan karena membatalkan puasa. Kami bertawassul kepada engkau, barokat DRW Skincare yang memberikan 1000 paket total 300 juta. Ini amal mereka, tapi kami ingin mendapatkan pahala tawassulnya. Barokat anak-anak kami penghafal Quran, barokat tanah wakaf, barokat amal kebaikan, kami bertawassul kepada engkau ya Allah. Kabulkanlah segala permohonan kami, berikan kami istiqomah sampai tahun-tahun ke depan, sampai kami mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, jadikan Nurul Azhar menjadi tempat orang belajar Quran. Dari sini keluar para penghafal Quran, ahli qiraat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, sehingga kami sudah mati menghadapmu nanti. Pekanbaru, Riau, Sumatera, Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terang benderang dengan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya ma'rifah, cahaya ilmu pengetahuan. Kenapa? Dari tanah yang awalnya bukan apa-apa, masih terbayang lagi kami meletakkan batu pertama di tengah pohon kates, di tengah pohon-pohon kue pisang. Tapi hari ini apa yang bisa kami lihat, ini adalah buah dari kerja keras, ini adalah buah dari ketulusan. Mudah-mudahan kami termasuk golongan orang-orang yang diikhlaskan hatinya, minal mukhlasin ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika, kami bertawassul kepada engkau bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi suratil Fatihah, dengan kemuliaan surat Fatihah, dengan wakaf infak sedekah kami, dengan amal kami, dengan takutnya kami kepadamu, dengan bakti kami kedua orang tua kami. Kami angkat itu semua, kami angkat tangan kami bertawassul kepadamu. Antak di hajatina, tunaikan hajat kami. Wa balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat kami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'an darajat, engkau yang mengangkat darajat. Wasi' lana arzaqana, lapangkan rezeki kami. Bil khusus saudara-saudara kami dari DRW Skincare, lapangkan rezeki, berkahi rezeki, supaya di masa akan datang bisa lebih banyak berwakaf, berinfak dan bersedekah. Sahih aja sadana, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus berpikir, lurus berkata, lurus berbuat, lurus beramal. Allahumma rzuqna lailatul qadri, berikan kami rezeki mendapatkan lailatul qadar, khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki dapat berkunjung ke Baitullah, berhaji dan berumrah, berziarah ke makam nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang penuh dengan keberkahan, malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran.
Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran, jadikan anak cucu kami para penghafal Quran, minal mufassirin, menjadi para ahli tafsir, minal qurra, menjadi para ahli qiraat, membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang ikhlas. Allahumma ja'al hadzal ma'ada ma'adan aziman mubarakan fih, jadikan pesantren Nurul Azhar pesantren yang diberkahi. Takharraja minhul ulama was su'ama, keluar dari pesantren ini para ulama, para pemimpin yang menjadi mujahid fisabilillah. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bihadu ba'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.